Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada video kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang implementasi Networking Address Translation atau NAT. Simak videonya ya agar tidak ketinggalan. Sebelumnya, pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana ratusan bahkan ribuan perangkat bisa berbagi satu alamat IP saja? Jawabannya Networking Address Translation atau NAT. Yuk kita bongkar rahasianya. Perkenalkan, nama saya Bagus Elsafika. Saya sebagai materi pertama. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang implementasi Network Address Translation. Bab pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Di era digital, jumlah perangkat yang terhubung ke internet terus meningkat, menyebabkan keterbatasan alamat IP sekitar 43 miliar alamat unik. Hal ini menghambat pertumbuhan jaringan dan kesulitan dalam memberikan alamat IP unik ke setiap perangkat. Solusi yang diterapkan adalah Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal berbagi satu alamat IP publik saat mengakses internet. NAT bekerja dengan menerjemahkan alamat IP privat ke alamat IP publik sebelum mengirim data ke internet. Ini meningkatkan efisiensi pengguna alamat IP dan mengurangi kebutuhan akan lebih banyak alamat IP alamat publik. Selain itu, NAT memberikan gangguan dalam pengolahan jaringan, memungkinkan administrator mengatur konektivitas perangkat tanpa mengubah konfigurasi jaringan internal. Keamanan jaringan juga meningkatkan karena NAT menyembunyikan alamat IP privat dan jaringan luas, mengurangi risiko serangan. Dengan NAT, pengguna free file dan mekanisme keamanan lainnya menjadi lebih efektif. Implementasi NAT penting dalam jaringan rumah, perusahaan, dan penyediaan layanan internet yang harus menangani banyak koneksi. Dengan meningkatnya kebutuhan koneksi internal yang aman, pemahaman mendalam tentang NAT sangat penting. Bagi jaringan profesional, penelitian ini bertujuan membahas konsep dasar jenis-jenis NAT, serta implementasi dan dampaknya terhadap efisiensi dan keamanan jaringan komputer agar pengguna dapat menerapkan teknologi ini secara optimal. Itu rumusan masalah. Bagaimana cara memahami dan menerapkan konsep dasar Network Address Translation atau NAT dan pengolahan jaringan komputer. Yang kedua, apa saja manfaat tentang dalam mengimplementasikan NAT pada jaringan lokal untuk meningkatkan efisiensi penggunaan alamat IP dan keamanan jaringan. Setelah itu, tujuan memahami konsep dasar NAT dan peranannya dalam pengolahan jaringan dan efisiensi serta aman. Mengimplementasikan NAT dalam skenario jaringan nyata untuk peningkatan efisiensi pengelolaan alamat IP dan memperkuat keamanan jaringan komputer. Selanjutnya di bab 2 yaitu pembahasan. Pengertian network address.
Network Address Translation atau NAT adalah metode yang digunakan dalam jaringan komputer untuk mengubah alamat IP lokal atau privat perangkat menjadi alamat IP publik yang dikenal oleh internet. NAT berfungsi sebagai jembatan antara jaringan lokal dan internet, memungkinkan beberapa perangkat di dalam jaringan berbagi satu alamat IP publik saat mengakses internet. Dalam skenario jaringan rumah atau kantor kecil, setiap perangkat memiliki alamat IP privat, namun hanya satu alamat IP publik yang diberikan oleh penyedia layanan internet atau ISP. NAT memungkinkan semua perangkat ini untuk menggunakan satu alamat IP publik sehingga mengatasi batasan jumlah alamat IP publik yang tersedia, terutama di era IPv4 yang terbatas. Selain efisiensi penggunaan alamat IP, NAT juga meningkatkan keamanan jaringan. Alamat IP privat tidak terlihat oleh dunia luar, sehingga melindungi perangkat dari jaringan langsung. NAT memberikan kekacauan dalam pengelolaan konektivitas perangkat tanpa mengubah konfigurasi jaringan internal. Dengan manfaatnya sangat signifikan, NAT telah menjadi bagian penting dalam arsitektur jaringan modern dan diterapkan di berbagai jaringan, mulai dari rumah tangga hingga penyediaan layanan internet. Selanjutnya, jenis-jenis Network Address Translation. Yang pertama itu Static NAT adalah jenis NAT menetapkan tetap antara satu alamat IP privat dengan satu alamat IP publik. Artinya, setiap perangkat ada di jaringan lokal yang membutuhkan akses ke internet akan selalu menggunakan alamat IP publik yang sama. Yang kedua yaitu Dynamic NAT, bekerja dengan cara yang sedikit berbeda dibandingkan Static NAT. Alih-alih menetapkan peta tetap, Dynamic NAT memiliki alamat IP publik dari sebuah kumpulan alamat yang tersedia secara dinamis ketika perangkat di jaringan lokal ingin mengakses internet. Router akan mengambil satu alamat IP publik dari kumpulan alamat yang sudah ditentukan dan menggunakan sementara waktu untuk perangkat tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis NAT yang ketiga, yaitu Port Address Translation. PAT adalah NAT overflow, adalah jenis NAT yang memungkinkan banyak perangkat di jaringan lokal berbagi satu alamat IP publik dengan menggunakan nomor port unit. Dengan cara ini, ratusan perangkat dapat terhubung ke internet tanpa memerlukan alamat IP publik untuk masing-masing. Keunggulan PAT adalah efisiensi penggunaan alamat IP. Namun, tantangan utamanya adalah kesulitan pada aplikasi yang menggunakan komunikasi peer-to-peer akibat manipulasi alamat telepon. Lalu selanjutnya yang keempat, Bidirectional NAT adalah jenis NAT yang lebih jarang digunakan. Ini adalah bentuk NAT yang memungkinkan perangkat di jaringan lokal untuk saling berkomunikasi dengan perangkat dari dua sisi, jaringan lokal dan jaringan luar. Bidirectional NAT biasanya digunakan dalam situasi di mana perangkat di luar jaringan harus dapat mengakses perangkat di dalam jaringan lokal, dan sebaliknya. Perangkat dalam jaringan lokal dapat mengakses perangkat keluar tanpa terbatas pada satu arah saja.
Contohnya adalah ketika ada kebutuhan untuk kasus VPN atau Virtual Network. Virtual Private Network adalah jaringan yang lebih kompleks di mana komunikasi dua arah antara perangkat internal dan eksternal harus terjadi. Selanjutnya, cara kerja NOC. Proses NAT dalam jaringan yang pertama, permintaan data dari perangkat di jaringan lokal. Yang kedua, penerjemahan alamat IP oleh router. Yang ketiga, penyimpanan informasi di tabelner. Yang keempat, perasan data dari internet. Lalu selanjutnya, proses NAT dengan PAT atau Port Address Translation. Port Address Translation atau PAT memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan terutama di rumah dan kantor kecil untuk berbagi satu alamat IP publik. Router tidak hanya mengganti nama IP privat dengan IP publik, tapi juga menawarkan nomor port yang berbeda untuk setiap koneksi. Selanjutnya yaitu keuntungan dan tantangan prosesnya. Network Address Translation NAT menghemat alamat IP publik dengan memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal berbagi satu alamat IP publik. Ini sangat bermanfaat mengingat keterbatasan alamat IP. Namun, NAT dapat menyulitkan komunikasi peer-to-peer seperti video call atau game online karena perubahan alamat dan port. Meskipun ada tantangan ini, NAT tetap penting untuk pemeliharaan jaringan dan keamanan. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian NAT. Yang pertama, kerugian NAT. Satu, penghematan alamat IP publik. Salah satu kelebihan utama dari NAT adalah kemampuan untuk menghemat penggunaan alamat IP publik. Seiring dengan peningkatan jumlah perangkat yang terhubung ke internet, terbatasnya jumlah alamat IP 4 menjadi masalah besar. NAT memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal untuk berbagi satu alamat IP publik, yang pada gilirannya mengurangi kebutuhan akan alamat IP publik yang terbatas. Yang kedua, ada peningkatan keamanan jaringan. NAT juga meningkatkan keamanan jaringan dengan cara yang cukup signifikan. Ketika sebuah perangkat dalam jaringan lokal menggunakan NAT untuk berkomunikasi dengan internet, elemen IP privat perangkat tersebut tidak terpapar langsung ke dunia luar. Hal ini membuat perangkat di jaringan lokal lebih sulit dijangkau oleh pihak luar yang mungkin ingin melakukan serangan. Yang ketiga, fleksibilitas dalam pengelolaan jaringan. Keuntungan lain dari NAT dalam fleksibilitas dalam pengelolaan jaringan. Dengan NAT, administrator jaringan dapat dengan mudah mengatur konektivitas perangkat dalam jaringan lokal tanpa harus memodifikasi pengaturan atau konfigurasi dalam jaringan eksternal. Selanjutnya, kekurangan NAT. Satu, kesulitan dalam komunikasi peer-to-peer. Meskipun NAT menawarkan banyak manfaat dan beberapa kekurangan yang dapat perlu dipertimbangkan. Salah satunya adalah kesulitan dalam komunikasi peer-to-peer. Banyak aplikasi modern seperti aplikasi video call, misal Skype atau Zoom, atau permainan daring mengandalkan komunikasi langsung antar dua perangkat yang terhubung ke internet. Namun karena NAT mengubah alamat dan nomor port perangkat di jaringan lokal, komunikasi langsung secara perangkat yang berbeda di jaringan berbeda bisa terganggu. Yang kedua, ada pengaturan yang rumit pada jaringan besar. Meskipun NAT memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan jaringan kecil hingga menengah pada jaringan yang sangat besar, pengaturannya bisa menjadi rumit dan sulit dipantau ketika banyak perangkat terhubung ke jaringan NAT. Dan NAT digunakan untuk memetakan alamat IP privat ke IP publik. Tabel NAT yang besar akan terbentuk. Selanjutnya, ketergantungan pada router dan gateway. Penggunaan NAT dalam jaringan juga membuat perangkat sangat tergantung pada router atau gateway untuk melakukan penerjemah alamat. Jika terjadi masalah pada router yang menjalankan NAT, seperti kerusakan atau kegagalan perangkat keras, jaringan lokal akan bisa terputus dari internet. Selanjutnya ada implementasi NAT. Implementasi Network Address Translation NAT adalah solusi penting dalam manajemen jaringan modern untuk mengatasi keterbatasan alamat IP publik. NAT biasanya diterapkan pada perangkat seperti router dan gateway yang menghubungkan jaringan lokal dengan internet. Proses NAT dimulai dengan mengonfirmasi perangkat untuk mengenali alamat IP privat di jaringan lokal atau
alamat IP publik untuk internet. Setelah konfigurasi, NAT secara otomatis menerjemah alamat IP, memungkinkan banyak perangkat jaringan lokal seperti komputer dan smartphone untuk terhubung ke internet hanya dengan satu alamat IP publik. Pengatur NAT dapat disesuaikan dengan kebutuhan jaringan menggunakan static NAT, dynamic NAT, atau port address translation. 4. Pemilihan jenis NAT yang tepat sangat penting untuk efektivitas pengelolaan alamat IP publik sesuai dengan ukuran dan tujuan jaringan. Selanjutnya ada langkah-langkah implementasi NAT. Pertama, mengonfirmasi router atau gateway. Langkah pertama dalam implementasi NAT adalah mengonfigurasi perangkat jaringan yang terhubung langsung dengan internet. Perangkat ini seringkali berupa router atau gateway yang akan mengatur lalu lintas data antara jaringan lokal dan internet. Yang kedua ada menentukan tipe NAT. Setelah perangkat dikonfigurasi, tahap berikutnya adalah menentukan jenis NAT yang akan diterapkan. Tipe NAT yang paling umum digunakan adalah static NAT, dynamic NAT, dan port address translation (PAT). Yang ketiga ada mengonfirmasi pemetaan alamat IP. Setelah pemilihan tipe NAT, langkah berikutnya adalah mengonfirmasi pemetaan antara alamat IP lokal privat dengan alamat IP publik. Ini dilakukan dengan menggunakan aturan pemetaan dalam perangkat router. Untuk statik, keempat, tes dan verifikasi. Setelah konfigurasi selesai, penting untuk melakukan tes untuk memastikan bahwa NAT berfungsi sebagai mestinya. Administrator jaringan perlu memverifikasi bahwa perangkat dalam jaringan lokal dapat mengakses internet menggunakan alamat IP publik dan sebaliknya, data yang dikirimkan dari internet dapat diterima dengan benar oleh perangkat dari jaringan lokal. Yang kelima adalah monitoring dan pemeliharaan. Setelah NAT berhasil diimplementasikan, langkah selanjutnya adalah melakukan monitoring terhadap kinerja sistem dan melakukan pemeliharaan berkala. Adapun manfaat implementasi NAT. Yang pertama, penghematan penggunaan alamat IP. Salah satu manfaat paling utama dari penerapan NAT adalah penghematan penggunaan alamat IP publik. Alamat IP publik sangat terbatas dan mahal, apalagi dengan meningkatnya jumlah perangkat yang terhubung ke internet. Tanpa NAT, setiap perangkat yang terhubung ke internet membuat alamat IP publik sendiri. Hal ini tentunya akan sangat membenahi pengelolaan alamat IP, terutama bagi organisasi atau rumah tangga dengan banyak perangkat yang terhubung. Kedua, ada keamanan jaringan yang lebih terjamin. Selain efisien dalam penggunaan alamat IP, NAT juga menawarkan manfaat besar dalam hal keamanan jaringan. Dalam jaringan yang tidak menggunakan NAT, alamat IP privat perangkat dalam jaringan lokal dan akan terlibat oleh jaringan eksternal yang memudahkan perangkat tersebut menjadi target serangan dari luar. Yang ketiga, pengurangan beban pengelolaan alamat IP. Dengan menggunakan NAT, pengelolaan alamat IP menjadi jauh lebih sederhana. Tanpa NAT, administrator jaringan harus mengelola dan mendistribusikan alamat IP publik kepada setiap perangkat yang terhubung ke internet. Terusnya, keempat, fleksibilitas dalam pengelolaan jaringan. Implementasi NAT juga memberikan fleksibilitas lebih dalam pengelolaan jaringan. Sebagai contoh, administrasi dapat dengan mudah mengonfigurasi berbagai aturan yang terkait dengan alokasi alamat IP, baik untuk perangkat tertentu maupun untuk aplikasi tertentu dalam jaringan. Yang terakhir, meningkatkan skalabilitas jaringan. Keuntungan lain dari implementasi NAT adalah meningkatkan skalabilitas jaringan. Ketika kebutuhan akan perangkat yang terhubung ke internet meningkat, NAT memungkinkan untuk menambah perangkat dalam jaringan tanpa harus menambah jumlah alamat IP publik. Nah, teman-teman, dapat disimpulkan bahwa Networking Address Translation atau NAT adalah teknologi penting dalam pengelolaan alamat IP yang meningkatkan efisiensi dan keamanan jaringan. Dengan NAT, banyak perangkat dalam jaringan lokal dapat terhubung ke internet menggunakan satu alamat IP publik, mengurangi tekanan pada jumlah alamat IP publik yang terbatas. Nah, NAT juga menyembunyikan alamat IP privat perangkat di
di jaringan lokal, meningkatkan keamanan dengan mengurangi risiko dan serangan eksternal. Selain itu, NAT memudahkan implementasi firewall dan kebijakan kontrol akses yang lebih ketat. Fleksibel dalam pengelolaan jaringan juga meningkat karena administrator dapat menyesuaikan konfigurasi tanpa mengurangi struktur eksternal. Nah, secara keseluruhan, NAT berperan penting dalam pengelolaan jaringan, yaitu jaringan modern, memungkinkan penggunaan alamat IP yang lebih efisien, aman, dan fleksibel, serta membantu mengatasi masalah keterbatasan alamat IP publik.